Halo semuanya, selamat datang di Instagram Live Road to Europe On Screen bersama saya Noval Yazid, Festival Co-Director Europe On Screen tahun ini. Welcome to another Instagram Live session held for Road to Europe On Screen 2023 with me, Noval Yazid, Festival Co-Director of the festival. Alright, kali ini kita akan ngobrol dalam bahasa Indonesia. Jadi sesi Road to Europe On Screen Instagram Live kali ini akan berlangsung dalam bahasa Indonesia bersama rekan-rekan kami dari Bandung. Ada Lukman Hakim dari Goethe Institut Bandung dan juga dari Institut Français atau IVI Bandung ada Ricky Arnold. Kami akan ngobrol bersama mereka mengenai pelaksanaan Europe On Screen 2023 di Bandung nanti minggu depan. Gak terasa udah semakin dekat pelaksanaan Europe On Screen. Dan saya ingin mengingatkan lagi kalau Europe On Screen tahun ini akan berlangsung nih. Saya selalu bawa kertas ini supaya mengingat-ingat kalau pelaksanaan Europe On Screen sudah semakin dekat, yaitu tanggal 16 sampai 25 Juni. Ini adalah tanggal festival. Tanggal 16 adalah hari pertama festival atau opening day. Kemudian tanggal 25 Juni adalah hari terakhir festival. Dan saya ingin menyampaikan kabar bahwa dalam beberapa hari nanti teman-teman bisa mendapatkan akses informasi mengenai seluruh film dan juga jadwal pemutaran film, jadwal pemutaran masing-masing film yang ada di Europe On Screen. Ada berapa banyak film? Banyak banget, ada ratusan. Jadi tunggu saja, nanti dalam beberapa hari ke depan akan kami umumkan. Akan kami beritahukan juga kok kapan teman-teman bisa mengakses jadwal dan informasi film-film yang ditayangkan. Sebelumnya saya juga ingin mengingatkan, kami sudah menyampaikan di media sosial bahwa ada pemutaran film-film Europe On Screen yang sudah pernah ditayangkan di tahun-tahun sebelumnya, yaitu di rangkaian pemutaran offline Road to Europe On Screen. Nah, bedanya adalah Road to Europe On Screen yang offline screening ini akan diselenggarakan sekitar seminggu sebelum festival, dari tanggal 9 sampai 11 Juni. Jadwalnya sudah bisa dilihat di akun media sosial kami. Jadi ini cuma 3 hari penayangan. Oke, saya coba ingat-ingat jadwalnya ya. Tanggal 9 Juni, hari Jumat, ada di Institut Français Indonesia atau IVI Tamrin. Ada 2 kali pemutaran. Kemudian tanggal 10 Juni, hari Sabtu, pemutarannya akan ada di 2 venue, di Erasmus Heights dan di Istituto Italiano di Cultura di Jakarta. Cek saja film-film apa saja yang akan diputar dan juga jam pemutarannya. Lalu tanggal 11 Juni itu adalah hari Minggu, dan kita akan memutar 2 film di Goethe Institut Jakarta. Jadi make sure teman-teman untuk bisa membedakan. Ada Road to Europe On Screen, ini memutar film-film lama, film-film nggak lama-lama banget sih sebenarnya, film-film yang sudah pernah diputar di Europe On Screen tahun-tahun sebelumnya. Itu tanggal 9 sampai 11 Juni. Festivalnya sendiri adalah tanggal ini. Kebalik. 16 sampai 25 Juni. Hari pertama tanggal 16 Juni, hari terakhir tanggal 25 Juni. Dan Europe On Screen akan diselenggarakan secara serentak di tanggal ini di 7 kota. Ada Jakarta, Bekasi, Surabaya, Medan, Yogyakarta, Denpasar, dan yang sekarang ada yang kita akan ngobrol bersama 2 teman-teman dari Bandung, yaitu di Institut Français Indonesia di Bandung dan juga di Goethe Institut di Bandung. Oh ya, saya juga ingin memberikan beberapa pengumuman buat yang sudah mendaftar untuk menjadi sukarelawan atau volunteer Europe On Screen. Silakan cek email kalau misalnya teman-teman sudah mendapatkan email dan sudah mendapatkan jadwal wawancara, maka teman-teman sudah terseleksi untuk menjadi volunteer atau sukarelawan di Europe On Screen. Buat yang belum mendapatkan email, jangan patah semangat. Siapa tahu tahun depan bisa mendaftar lagi untuk menjadi sukarelawan atau volunteer Europe On Screen, karena memang tempatnya terbatas, slotnya terbatas untuk menjadi volunteer Europe On Screen. Lalu kami juga ingin mengingatkan bahwa ada workshop film scoring bersama Lolita Delpinot, itu tanggal 12 dan tanggal 13. Buat teman-teman, tolong pastikan sudah mendaftar dulu, terutama buat yang ingin ikut sesi tanggal 13 Juni. Kenapa? Karena tanggal
Karena sesi tanggal 13 Juni itu ditujukan buat teman-teman sutradara, produser, atau komposer yang ingin mengkonsultasikan karyanya ke Lolita Dapino. Beliau adalah seorang film komposer dari Prancis. Nah, jadi teman-teman bisa menyiapkan mungkin karya terbaru yang ingin dikonsultasikan ke beliau. Kalau untuk sesi workshop tanggal 12 itu sebenarnya terbuka buat umum, jadi siapa saja bisa ikut selama punya ketertarikan terhadap film composing. Ada satu lagi workshop tanggal 14 Juni. Ini saya kasih tahu sekarang dulu, karena pendaftarannya memang baru akan dibuka tanggal 7 atau tanggal 7 Juni, lusa hari Rabu, yaitu tentang film, pengarsipan film atau film archiving. Bersama saya nama tutornya agak panjang, yang jelas beliau adalah seorang praktisi pengarsipan film dari Italia. Jadi tunggu saja nanti pengumumannya di media sosial kami, dan itu akan berlangsung tanggal 14 Juni hari Rabu. Pengumuman yang lainnya sepertinya sudah cukup. Nanti saya akan ulang lagi pengumuman ini di akhir acara. Yang jelas sekarang kita akan ngobrol dengan Lukman Hakim dan Ricky Arnold dari Gute Bandung dan IFI Bandung. Coba saya ini. Kalau yang ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan tanyakan langsung di kolom komentar. Halo Ricky. Halo. Halo Lukman. Halo. Halo. Sudah. Oke, bisa ke. Oke, kayaknya Ricky agak freeze ya. Sepertinya sih ya. Ya. Lukman bisa dengar aku kan? Bisa lihat aku? Bisa jelas. Oke. Agak blur aja. Iya, nggak apa-apa. Ricky, bisa dengar Ki? Dengar sih, tapi nggak tahu. Kedengaran aku nggak? Dengar cuma videonya dengar, delay gitu. Iya, cuman agak gambarnya nggak patah-patah. Ki. Ya gitulah, mungkin kebanyakan gue yang patah-patah. Ya, harap maklum. Udah jam segini. Oke. Udah jam-jam menjelang pulang kantor. Oke, mungkin dari Lukman dulu. Lukman mungkin boleh kenalan dulu nama dan pekerjaanmu sekarang apa. Oke, ya, perkenalkan semuanya yang hadir di sini. Saya Lukman, biasa dipanggil Lukman juga. Saya selaku koordinator program budaya di GTC Bandung sejak 2017. Kau sudah lumayan lama ya, berarti udah 6 tahun. Hampir 6 tahun ya. Itu aja sih. Ki, bisa nggak Ki? Bisa ini nggak? Oke. Boleh. Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Ricky Arnold dari IFI. Halo. Ya Ki, kedengaran Ki, tapi memang nggak putus-putus. Oke. Ya, saya dari Ricky. Secara resmi judulnya sih namanya penanggung jawab budaya dan komunikasi dari IFI Bandung, dan saya udah di sini sejak 2013, jadi udah tahun ke-10 saya bersekolah di IFI. Gila, udah 1 dekade Ricky di IFI Bandung ya, udah kayak nempel gitu, namanya Ricky IFI. Iya, lama-lama kan namanya cuma itu doang aja, Ricky IFI. Nah, kalian kan sebenarnya udah lama banget nih, di masing-masing. Ya lebih sama-sama lebih dari 5 tahun lah. Jadi udah kenal luar dalamnya institusi masing-masing. Tapi kalau boleh tahu, ada nggak sih terutama tahun ini ya? Karena kan tahun ini kita kayak
sama-sama lepas dari pandemi gitu. Ada nggak sih hal-hal baru di tempat-tempat kalian yang perubahan, misalnya perubahan tempat lah, perubahan acara, mungkin dari Lukman dulu di Kuta Institute. Oke, kalau pasca pandemi atau ya setelah PSBB dicabut gitu ya, secara perubahan sih sebenarnya nggak ada yang terlalu signifikan dari masa transisi dari pandemi ke pasca pandemi gitu. Jadi secara orang ketika masuk ke Good Institute itu tetap harus daftar tamu di Satpam. Kalau dulu sih kan harusnya daftar di aplikasi Peduli Lindungi, cuma sekarang memang harus ada login book di pos Satpam kita gitu. Terus untuk kendaraan pun sebenarnya itu sudah dari sebelum pandemi kita terapkan, jadi nggak ada parkir mobil atau pengunjung tuh nggak bisa memarkirkan mobilnya di Good Institute Bandung. Cuman kalau kayak kendaraan bermotor roda 2 itu masih bisa, ataupun sepeda pun masih bisa. Mobil yang nggak bisa parkir di kita. Terus secara kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan di Good Institute Bandung sudah hampir normal seperti semula, bisa disebut seperti itu gitu. Kursus udah mulai lagi, udah nggak ada pembatasan jumlah peserta kursus, perpustakaan pun buka secara normal dari Senin sampai Sabtu. Cuman yang sekarang lagi kita fokusin mulai di bulan Juni ini tuh pengembangan dari proyek pemilahan sampah yang udah kita inisiasi juga dari tahun 2018 kalau nggak salah. Kalau dulu tahun 2018 kita masih secara individu atau secara institusinya sendiri yang coba mengelola sampah. Cuman di tahun ini kita coba kerjasama sama salah satu bank sampah atau forum bank sampah di Jawa Barat untuk bisa mengelola sampah yang sudah kita pilah gitu. Jadi nanti kalau pengunjung datang ke Good Institute untuk Europe on Screen, ya bisa turut serta untuk memilah sampah ketika mereka mau membuang sampah di Good Institute gitu sih. Itu memang ada emang kalian sudah menyediakan tempat sampah khusus ya, buat memilah itu. Oke. Menarik. Kalau di IVI gimana perubahan pasca pandemi, Ki? Sebenarnya sih kalau di kami sebenarnya nggak banyak perubahan. Kan memang masa pandemi itu kan kita agak lebih tenang ya, kita lebih punya waktu untuk tidak ramai dan tidak menjadi tempat kita seperti biasanya gitu ya, selalu pada acara. Jadi kita memakai momen tersebut untuk renovasi auditorium kita sebenarnya. Jadi dari tahun 2021 kemarin ini jalan renovasi auditorium ada tidak berubah banyak dalam segi sistem biaya, kita tetap seperti organisasi kita yang seperti adanya gitu, yang arti semuanya tetap modular, terus proyektor tetap bikin dan lain-lain, kita tambahin bridging, terus kita tambahin wall panel dan sebagainya, terus kursi-kursi juga baru gitu-gitu sih. Jadi kita memang memakai untuk istirahat selama pandemi itu memperluas internal gitu, supaya siap lari kencang setelahnya gitu. Nah, dan memang sebenarnya begitu PPKM dan pandemi dinyatakan tenang ini, kita sudah nggak lagi urusan dengan yang gitu-gitu, ya memang jadi kencang banget sih kita sekarang. Auditorium maupun program kita sendiri juga langsung seperti sedia kala gitu, udah langsung pusing. apalagi dengan renovasi berarti kan tadi yang seperti dirimu bilang kursinya dibenerin, audio sistemnya juga dibenerin, dan itu berarti setelah renovasi itu program-program langsung istilahnya gaspol gitu ya, Ki ya, langsung banyak ya. Betul. Jadi sebenarnya juga selama masa pandemi pun kami juga sempat istilahnya apa ya, walaupun kita masih belum bisa bikin acara ya, belum bisa bikin acara umum gitu, tapi sebenarnya kita udah nyobain auditorium kita untuk kayak syuting video klip, atau kemudian ada yang bikin iklan gitu. Jalan gitu. Kan sifatnya bukan event ya gitu. Kayak gitu. Nah, sekarang udah ikut lagi, bahkan teman-teman dari embassy
tempat kita gitu, kayak terakhir kita bekerja sama isi pelita yang dibutuhkan, mereka juga mau bikin acara di tempat kita. Jadi kita sih sebenarnya dengan senang hati banget sih begitu kita udah kita menyambut dengan seni lebar. Oke. Nah, aku tertarik nih barusan yang dirimu bilang udah ada yang mulai pakai buat syuting video klip atau syuting iklan. Nah, aku tuh jadi penasaran karena kalau di sini tuh kayaknya justru jarang gitu loh orang bikin video klip atau iklan ke pusat kebudayaan. Nah, kalau kalian tuh sebenarnya gimana sih caranya kerja sama sekolah, kampus, institusi, komunitas ya, malah dalam hal ini mungkin perusahaan ya yang mau bikin iklan atau bikin video klip tadi. Apa kalian yang datang atau kalian yang disamperin atau gimana caranya? Dan juga cara maintain kerjasama sama mereka. Mungkin dari Ivi dulu terus ke Guta. Yes, kalau dari kami sih memang sebenarnya kita lebih samperin sih, karena kalau yang memarketingin auditorium terus kayak kita sekarang halo di sekolah gini, karena sebenarnya politik kami untuk menyewakan auditorium kan udah ada dari dulu ya sebenarnya. Maksudnya kita menyewakan auditorium kita dan kita juga membuat acara kita sendiri di situ gitu. Jadi kita bisa, kalau ada acara di IVI itu ada dua jenis, acara yang digelar sama IVI atau bersama IVI. Jadi misalnya sendiri ataupun memang acara orang yang nyewa aja di kita. Jadi IVI sebagai venue-nya aja gitu. Kayak gitu. Dan itu memang kita sudah lakukan tahun kayak gitu. Selama ini memang kebanyakan yang nyewa tuh mulai dari sekolah musik, bahkan konser metal itu juga ada juga. Jadi kita memang multi function banget sih gitu. Kayak gitu. Yang baru selama pandemi yang sebelumnya belum syuting tadi gitu, itu baru semenjak pandemi kita mulai ada orang yang mau nyewa tempat kita untuk syuting gitu. Tadinya belum pernah. Oke. Kalau di mungkin, gimana? Mungkin Apa ada yang nyewa sama buat syuting juga? Oke. Kalau kita sih nggak menyewakan tempat gitu, dan mungkin yang beda banget sama IVI sih karena kita nggak punya auditorium juga gitu. Jadi secara ruangan kita punya banyak ruangan kelas ataupun perpustakaan dan juga mediotek yang secara fungsi kadang suka kita pakai jadi galeri ataupun jadi aula gitu. Dan kebanyakan kerjasama yang kita lakukan juga hampir sama apa yang dilakukan sama IVI. Biasanya kita reach out komunitas, kolektif ataupun kampus untuk bikin kolaborasi bareng gitu. Dan di Gutu sendiri memang jarang ada program ataupun ada acara yang dilakukan oleh pihak luar gitu. Biasanya ketika orang seniman ataupun kolektif ingin melakukan kerjasama dengan Gutu, terus ingin melakukan pameran ataupun presentasi, workshop dan lain-lain, itu biasanya memang jadi bentuk kolaborasi kerjasama yang dimana si programnya mungkin sedikit banyaknya akan jadi bentuk program yang kerjasama yang secara inisiasi nggak hanya diinisiasi oleh si senimannya, tapi juga ada sedikit tambahan dari publik program yang bisa disarankan oleh si Gutu sendiri gitu. Gitu sih. Oke. Dan aku penasaran juga kan di Gutu, terutama buat EOS ya, kan ada acara open air tuh. Nah, di tempat parkir, kalau nggak salah di tempat parkir tuh, atau di taman tahun lalu ya. Iya. Nah, apakah kalian juga menggunakan tempat itu juga buat event-event lain selain outdoor screening? Iya pasti gitu. Jadi biasanya lahan parkir kita pakai juga untuk kegiatan kayak misalkan acara sama peserta kursus ataupun terakhir di tahun lalu. Jadi tempat parkir kita itu dipakai sama ada kolaborasi seniman dan penulis bikin cerita tentang roman picisan gitu, dan si cerita itu mereka coba ubah jadi sebuah performance art, dan secara performanya itu mereka ngebuat sebuah pertunjukan replika dari sebuah pernikahan pasangan itu, dan
pernikahan itu tuh diadakannya di lahan parkirnya gitu institut gitu. Terus jadi secara acara sih mereka menginvasi seluruh ruangan yang ada di Gus Institut sampai di tamannya. Jadi di taman kita pun mereka bikin instalasi karya mereka lagi gitu. Dan ya secara penggunaan atau secara itu sebenarnya kita fleksibel gitu. Kayak ya film screening misalkan nggak hujan ya kita lakukannya di perpustakaan atau di mediotek. Tapi kalau cuaca lagi bagus kita biasa lakukan di taman atau di lahan parkir segitu. Oke, menarik. Dan buat tempat-tempat kalian sebenarnya ada nggak sih atau batasan konten gitu dari terutama dari event-event yang luar ya, yang kalau misalnya dari Ricky tadi yang bukan diselenggarakan sama IVI atau bukan kerjasama dengan IVI, dan demikian juga dengan Gute kalau ada yang pengen nyewa itu sebenarnya ada semacam peraturan atau syarat nggak sih kontennya harus tertentu atau dibebaskan aja kalau dari kalian? Mungkin dari Gute dulu. Kalau Gute sebenarnya kita nggak terlalu membatasi si kontennya harus seperti apa atau seperti apa gitu. Cuman biasanya ya kita mengikuti dengan konteks lokal yang ada di Indonesia gitu, nggak menyinggung sara ataupun pornografi yang sangat vulgar. Biasanya batasan-batasannya yang memang secara konteksnya itu lokal gitu. Jadi ada norma-norma yang kita cukup batasi ketika memang di Bandung itu tuh sangat sensitif katakanlah seperti itu. Nah, mungkin itu kita juga bisa diskusikan bagaimana caranya biar nggak menjadi sesuatu hal yang sensitif, tapi kita bisa menyampaikannya dengan cara yang lebih elok lah katakan gitu. Dan kebanyakan sih ya bentuknya jadi memang diskusi ketika memang si programnya atau usulannya itu ada hal-hal yang memang ya kurang baik ketika diadakan di Bandung gitu sih. Konteksnya jadi lebih lokal terkadang. Oke, menarik. Kalau di IVI gimana? Di kita sih sebenarnya ya kalau acara yang kita buat sendiri sih ya sebenarnya nyaris tidak ada batasan ya. Kalau acara yang dibuat sama IVI bang, bagaimanapun juga kalau tidak ada batasan ya kita tetap hati-hati lah gitu, kayak yang Bang bilang bagaimanapun juga kan di Bandung ada isu tertentu ya. Tapi kalau untuk acara luar, maksudnya acara yang disewa gitu, auditorium kami, ada 3 jenis acara yang tidak boleh diselenggarakan di IVI. Kaitan dengan partai politik. Jadi kita nggak bisa nerima misalnya auditorium dipakai acara kaderisasi atau apa gitu, kita nggak boleh. Yang kedua acara keagamaan. Jadi misalnya kayak waktu itu sempat ada beberapa kali mau disewa untuk acara seperti apa namanya itu kebaktian atau apa gitu, kita nggak boleh. Karena sebenarnya kita pengen menjaga tempat kita sebagai venue kebudayaan gitu. Maksudnya ada banyak tempat lain di Bandung yang bisa dipakai untuk acara yang seperti itu, tapi di kita mah enggak gitu. Kayak gitu. Dan yang ketiga acara pernikahan. Kita nggak menyewakan untuk pernikahan. Jadi kita ada yang pengen nikah di kita nggak nyewain. Padahal itu bisnis bagus loh. Sewa gedung buat pernikahan. Iya, ya siapa tahu kan gitu pengen temanya konser gitu ya. Sebenarnya ada sih yang pernah menikah di sini, ada sih. Tapi itu teknisi kita sendiri. Dia menikah secara sangat sederhana di sini. Gitu. Teknisi kita ya maklum lah karena dia juga ibaratnya sebagai orang yang ada di situ terus gitu ya. Jadi kayak ini rumahnya dia gitu ya. Wajar lah. Oke. Ya sih. Tapi berarti sebenarnya banyak ya Ki yang pengen pakai buat kawinan. So far sih permintaannya sih nggak banyak sih, maksudnya dibilang banyak ya enggak lah, tapi pernah ada yang nanya ini gitu. Yang cukup banyak tuh juga politik sama yang keagamaan tadi itu ada beberapa kali gara-gara gitu. Mereka mau pakai buat misalnya diskusi atau talk show, tapi acaranya yang luar pakai politik gitu kayak gitu. Dan kita nggak bisa, kita harus netral gitu ibaratnya, nggak bisa terlibat dalam hal-hal seperti itu. Apalagi sebentar lagi ya, tahun depan sudah pemilu, pasti makin banyak lah yang yang menggelar acara kayak gini. Cuman aku penasaran nih, kalau balik lagi ke masalah kawinan, kalau misalnya
kalau misalnya nggak boleh dipakai buat tempat kawinan, tapi tempat kalian boleh pakai buat foto priwet kan? Enggak juga. Enggak sih kayaknya. Enggak juga. Dan Enggak. belum ada yang minta juga, tapi ya enggak sih kayaknya. Oke. Enggak sih, kita juga enggak. Oke. Cuman kalau apa? Kalau gue tuh karena di daerah Jalan Riau banyak orang yang nyangka factory outlet kadang. Oh iya, benar juga. Iya. Kadang ada yang masuk, nggak sampai masuk sih nanya ke satpamnya aja, Pak, di dalam jual apa gitu. Iya, Kadang suka ada karena gitu tempat sih. kalian juga kayak pagernya rendah gitu kan, kayak agak datar dengan, ya maksudnya mirip lah dengan toko-toko di sebelah. Iya sih, bener juga. Oke. Kita juga ada sih kayak gitu. Oke. Ini ya sering disangka tempat apa gitu. Iya. Nah, kan kita ada kafe kan di situ. Kita ada kafe dan kebetulan somehow kafe kita tuh cukup inilah menarik perhatian orang gitu. Jadi karena chefnya orang Prancis dan sebagainya ya gitu, dan mulai banyak review-review yang terkait kafe gitu. Jadi banyak orang yang datang ke sini untuk kafe terus nggak ngerti. Kira mereka kayak di kafe kayak gitu. Itu banyak sih kayak gitu. Oke, menarik juga sih. Ya hitung-hitung inilah apa namanya calon pengunjung tetap lah yang belum tahu gitu. Iya, Benar-benar. bisa jadi. Oke, nah jadi ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Mungkin boleh di-share aja tips-tips buat calon penonton EOS yang mau datang ke tempat kalian. Mungkin dari Ricky dulu. Oke. Kalau teman-teman mau datang ke Europe on Screen di Bandung ya, sebenarnya sama sih mungkin sama Gute gitu. Yang pertama adalah please pay attention to parking karena kita tidak bisa provide parking. Jadi untuk teman-teman yang bawa mobil, jadi parkirnya bisa di sekitar sini, bisa di BEC, bisa di Gramedia atau tempat-tempat lain gitu. Tapi kalau bawa motor sih nggak masalah banget. Itu dan ini semacam apa ya, semacam permohonan juga bagi teman-teman yang mau datang nonton, tolong datang tepat waktu karena udah di udah gelap terus kadang kan kita buka pintu jadi pasti kalau teman-teman datang telat pasti jadi mengganggu teman-teman yang udah datang duluan gitu kan. Biasanya juga nggak bisa ngelarang juga kalau teman datang telat, tapi juga kasihan juga yang udah di dalam gitu kan, kayak gitu. Iya. Gitu. Mungkin dari Lukman ada tambahan? Ya mengulangi sih, jadi parkir itu memang nggak ada, jadi diharapkan kalau bisa mungkin pakai transportasi umum, terus juga kalau parkir motor kita sih bisa, cuman memang nggak, tapi kayaknya kalau teman-teman datang untuk nonton film sih kapasitasnya masih cukup. Terus untuk registrasi filmnya nanti kita akan ada link khusus untuk teman-teman bisa beli tiket atau registrasi untuk bisa nonton Europe on Screen-nya. Itu jadi tinggal registrasi biasa kayak pembelian tiket, terus nanti tinggal datang daftar ulang, dan ya tepat waktu sama disebarkan aja ke teman-temannya untuk bisa nonton. Terus untuk yang di Bandung sih ya seperti tahun lalu sih, jadi pemutaran Europe on Screen di Gute dan di IVI itu kan terintegrasi. Ya. Jadi kalau tahun lalu mungkin Gute dulu, tahun sekarang IVI dulu, terus baru nanti di Gute gitu, dan filmnya sih pasti beda-beda. Iya. Itu aja sih. Oke. Thank you Ki, thank you Lukman, udah ngeluangin waktu. Terima kasih Mas Noval. Terima kasih banyak. Ya, sampai ketemu ya. Siap. Oke. Sampai ketemu di Europe on Screen ya teman-teman semua. Selamat sore. Yes. Bye-bye. Sore. Oke. Ya,
itu tadi obrolan kita dengan Lukman Hakim dari Goethe Institute Bandung dan juga Ricky Arnold dari Institut Fungsi Bandung. Menarik sih. Saya baru tahu bahwa tempatnya emang nggak boleh dipakai buat kawinan. Maksudnya ngerti lah kalau misalnya nggak boleh buat acara politis atau acara keagamaan karena memang harus netral ya, namanya juga tempat kebudayaan. Tapi kalau kawinan ini menarik juga karena karena memang biasanya kalau mau kawin selalu cari tempat-tempat yang unik atau nggak biasa bahkan buat kegiatan sebelum sebelum acara pernikahan itu sendiri. Tapi sayangnya lagi-lagi karena ini tempat kebudayaan, jadi kita memang harus menghormati keputusan yang punya tempat untuk menjadikan tempat itu netral. Ya, menarik juga tips dari Ricky dan Lukman bahwa untuk teman-teman di Bandung atau teman-teman yang mau datang ke Bandung untuk menonton Europe on Screen, tolong perhatikan bahwa sebisa mungkin tidak sebisa mungkin datang ke venue ini memakai transportasi umum. Kenapa? Karena mereka tidak punya lahan parkir, terutama untuk parkir mobil. Kalau misalnya di EV, yang bawa mobil mungkin bisa parkir di gedung dekat-dekat EV. Tadi kalau saya nggak salah dengar ada Gramedia, ada BC. Tapi kalau di Gute mungkin agak susah ya, karena kan dia di Jalan Riau. Kemudian, nah ini juga penting banget datang tepat waktu. Datang tepat waktu ini menjadi penting supaya kalau misalnya teman-teman yang datang telat nggak mengganggu kenyamanan penonton yang sudah datang duluan atau sudah datang tepat waktu. Kalau di Jakarta kami menerapkan sistem kalau misalnya datangnya 10 menit setelah film dimulai, itu biasanya kita nggak memperbolehkan masuk. Kenapa? Karena buat penontonnya percuma juga, udah mau nonton tapi filmnya udah mulai duluan dan ketinggalan 10 menit pertama itu agak mengganggu kenyamanan menonton sih. Kecuali kalau memang sudah nonton, kemudian ke toilet untuk kemudian kembali lagi. Misalnya sudah datang tepat waktu, kemudian 5 menit pertama harus ke toilet, kemudian balik lagi, that's fine. Kemudian tadi juga Lukman bilang terutama untuk di Kuta, ada link khusus untuk registrasi. Iya, kami nggak menyediakan semacam membership card, jadi buat teman-teman yang datang ingin menonton langsung saja datang ke venue-venue ini untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Nanti mereka akan menyediakan tiket masuk untuk bisa menonton film-filmnya. Dan semua pemutaran film di Europe on Screen, mau itu program film talk, diskusi, maupun terutama pemutaran film, semuanya gratis ya, tidak dipungut biaya sama sekali. Dan ya, seperti yang Ricky dan Lukman juga tadi informasikan bahwa pemutaran Europe on Screen, terutama yang di Bandung ini memang terintegrasi ya. Jadi nanti teman-teman bisa melihat beberapa hari pertama itu semua pemutaran di Bandung diselenggarakan di IFI Bandung, kemudian selanjutnya dilanjutkan di Gute Bandung. Filmnya beda ya, film-film yang akan ditayangkan di IFI dan di Gute itu nggak ada yang sama, supaya teman-teman bisa menonton sebanyak mungkin jenis film yang berbeda-beda yang ada di Europe on Screen 2023. Oke. Kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan, langsung bisa DM kami. Atau kalau misalnya spesifik mengenai Europe on Screen di Bandung, terutama di kedua venue itu, bisa juga DM ke @ivi_bandung. @ivi_bandung @ivi_bandung dan @goethe_institute_bandung untuk menanyakan cara-cara persyaratan atau akses menuju IFI Bandung dan Goethe Institute Bandung. Atau misalnya ada pertanyaan lain tentang program-program mereka, silakan juga DM ke dua akun tersebut. Saya ingatkan lagi bahwa kami sudah memulai pergelaran Pra-Festival Road to Europe on Screen. Ini tanggal 9 sampai 11 Juni di Jakarta. Ada 3 hari pemutaran film-film yang sudah pernah ditayangkan di Europe on Screen. Jadwal, line up, jam-jam pemutaran film tersebut sudah ada di semua akun media sosial. Tanggal 9 sampai 9, 10, 11, Jumat, Sabtu, Minggu, weekend ini, teman-teman bisa menonton ulang. Atau kalau misalnya belum pernah menonton film-film yang sudah pernah ditayangkan di Europe on Screen tahun-tahun sebelumnya, silakan datang ke Road to Europe on Screen. Lalu festivalnya sendiri sudah akan dimulai, ya selalu kebalik, tanggal 16 sampai 25 Juni. Ini minggu depan banget, yes, minggu depan banget. Hari Jumat depan sampai hari Minggu
ya sekitar 2-3 minggu lagi. Ini adalah pelaksanaan Europe on Screen, ada di 7 kota di Indonesia. Filmnya apa saja, jadwalnya apa saja, nanti akan kami umumkan dalam beberapa hari ke depan. Nanti pasti akan kami kasih tahu kok di media sosial, di semua akun media sosial kita. Tolong matengin hari ini jam segini kalian bisa mengakses film line up dan semua jadwal di Europe on Screen 2023. Oke, sekian dulu Instagram Live hari ini. Sepertinya untuk Instagram Live berikutnya minggu ini bukan Instagram Live yang seperti ini, tapi Instagram Live-nya spesial. Kami akan beritahukan dalam 2 hari ini. Oke, saya Noval Yazid, Festival Co-Director Europe on Screen 2023 undur diri dulu. Semoga kita bisa ketemu langsung baik di pemutaran Road to Europe on Screen atau di Europe on Screen screenings. Selamat sore, sehat semua ya. Sampai jumpa. Bye.